Saat ini Dania dan Aran sudah berada di dalam mobil, saling menyesuaikan diri satu sama lain untuk tidak merasa canggung. Aran, karena memang terbiasa berinteraksi dengan banyak orang, sebelum masa pengasingannya, dia terlihat mudah menyesuaikan diri. Karena dia merasa nona muda di hadapannya ini luar biasa baiknya dibanding dengan para wanita kaya yang pernah berinteraksi dengannya selama ini. Sementara Dania terlihat melirik Aran beberapa kali, mengamati wajah dan situasi, mencoba mengenali karakter Aran. Mengawal baru yang dibawa langsung sekretaris Han. Sepertinya ketika menyapa tadi, dia tidak sekaku Lela. Sedikit kesimpulan yang diambil Dania. Karena jalanannya lenggang, udara yang segar dan angin yang sejuk membuat mereka memutuskan membuka sedikit jendela mobil. Membiarkan udara masuk dan membuat mereka merasakan kesegaran alami yang sudah jarang mereka nikmati di ibu kota. Udara sudah termakan banyaknya polusi, membuat keadaan seperti sekarang selalu menjadi dambaan ketika berada di luar kota. Tadinya aku pikir kalian sedang berkencan, kamu dan sekretaris Han, kata-kata Dania memecahkan keheningan. Ketika dia sudah mendapatkan analisis karakter Aran berdasarkan perenungan mendalamnya. Sepertinya gadis ini menyenangkan, pikir Dania. Aran langsung tergelak dan tidak bisa menahan tawanya. Dia dan sekretaris Han terlibat hubungan romantis. Sepertinya Nona Dania juga jauh lebih berhalusinasi dibandingkan dirinya yang nyambi menjadi penulis. Hubungan mereka berlandaskan hutang masa lalu. Hanya itu, tidak lebih dan kurang. Nona, itu mustahil terjadi kalau saya masih mungkin tergoda dengan wajah dingin dan tampannya Tuan Han. Tapi kalau dia memandang saya manusia juga baru-baru ini, aku ini cuma serangga depannya. Kenapa? Benar juga, ini sedari kemarin menggerogoti pikiran Dania. Penasaran, hubungan seperti apa yang terjalin antara dia dan Han. Saat semalam, dia menanyakannya pada Saga. Laki-laki itu hanya menjawab tidak tahu. Mana aku tahu? Tidak peduli dan tidak mau tahu. Cih, apa sih yang bisa membuatnya peduli pada orang lain? Oh ya, sebelum seperti sekarang, Aran, dari bagian apa di antara grup? Apakah melakukan kesalahan sampai harus menggantikan Lela? Lela, siapa dia? Aran mencari-cari dalam diam. Dalam daftar nama orang-orang penting Antarna yang dia ketahui. Nihil, dia memang tidak mau apa-apa, tidak tahu apa-apa mengenai Antarna kecuali sesuatu yang dia relasi kemudian. Saya tidak HP di atas Dania. HP di tas Dania terdengar bergetar dan berbunyi nyaring. Mengejutkan keduanya. Aran langsung diam dan tidak melanjutkan kalimatnya. Dia belum meluruskan kesalahpahaman Nona di depannya. Maaf, sebentar ya, kaget ya. Aku juga kaget. Dan dia mengambil HP-nya. Sudah mengerunyit saat melihat layar HP. Siapa yang memanggil? Tuan Saga? Aku angkat sebentar ya. Ya Nona. Nona tidak perlu minta izin melakukan apa-apa pada saya. Aran hanya bisa berdecak sambil menggelengkan kepala tidak percaya. Belum juga 30 menit sejak drama perpisahan mereka dia tonton secara live tadi, Tuan Saga udah telepon lagi. Masih ada tidak ya stok laki-laki seperti Tuan Saga di muka bumi ini? Aku mau Tuhan, sisakan satu untukku, diposesifin suami sendiri. Membayangkannya saja sudah menggemaskan. Jatuh cinta tiap hari sama suami sendiri. Nona, apa sih yang Nona lakukan di masa muda sampai mendapat suami seperti Tuan Saga? Sambil pikiran dan hatinya membaca doa kepada Tuhan, Aran menajamkan telinga, berusaha mencuri percakapan, walaupun suara Saga tidak terdengar sedikit pun. Fix, aku mau
buat novel tentang mereka. Biar aja cuma aku yang bisa membaca. Tuan Han tidak akan memeriksa isi kepala dan laptopku kan? Halo sayang, dia mendengarkan dengan hikmat. Iya sayang, diam lagi. Iya sayang, masih di mobil, kita cuma mau ke pusat belanja. Oleh-oleh lalu kembali. Aku udah akan kembali sebelum kamu pulang. Mendengarkan lama. Dengan wajah yang berekspresi berubah-ubah, tapi mulut manyun dan Nia muncul beberapa kali. Iya sayang, terdengar pasrah sekali wajahnya. Aku tutup ya, sampai nanti. Belaan lega yang tergambar jelas dari caranya menarik napas. Iya, aku tahu. Jika melihat laki-laki lain, tidak tersenyum sembarangan. Hei, tuan muda, percayalah, istrimu ini gak cantik-cantik amat. Jadi, jangan khawatir yang berlebihan. Yang melihatku sepanjang waktu itu, hanya kamu saja. Senangnya melihat Nona dan Tuan Saga, tidak mendengar apapun yang diucapkan Saga, tapi menyimpulkan kalau baru aja terjadi adegan romantis. Hubungan Nona dan Tuan Saga membuat iri semua orang. Arhan, kalau kau melihat beberapa bulan lalu, seperti apa hubungan kami? Jangan mengingatnya, Dania. Biarkan itu jadi debu yang terbang ke langit tinggi. Segera hatinya mengingatkan dengan tegas. Arhan, bisa tidak jangan panggil aku seformal itu? Dania merasa kalau karakter Arhan berbeda dengan Lela, walaupun dia belum mengorek latar belakang. Arhan sekalipun, dia bisa melihat gadis ini jauh lebih fleksibel dan bisa diajak kerjasama. Semoga. Maafkan saya Nona, tapi cari mati kalau sampai dia melakukan itu. Jelas-jelas di email yang ia baca semalam untuk menjaga jarak dan sikap, dan hanya bersikap formal di hadapan Dania. Kalau kita sedang berdua, panggil saja aku senyamanmu. Nih ya, biasanya keluargaku memanggilku gitu. Memotong langsung, tahu apa yang akan dia sebutkan. Perintah sekretarisan. Tapi Nona, ayo coba panggil. Kebiasaan menyenangkan, tidak mau mendengarkan omongan orang lain. Panggil saja nih ya, aku juga memanggilmu nama kan? Santai saja, saya kan cuma pelayan Anda. Terserah Nona mau memanggil saya apa. Kan ya, akhirnya terucap juga. Setelah beberapa kali Dania memaksa, Arhan memilih panggilan paling aman. Walaupun tidak tahu ada perbedaan usia atau tidak di antara mereka. Yang penting terdengar jauh lebih sopan daripada hanya memanggil nama. Iya, begitu. Panggil aku Kani aja ya. Ayo, kita anggap kita sedang pergi bermain berdua. Dua teman yang sedang liburan, pasti menyenangkan sekali. Selain bersama karyawan tokonya, Dania memang jarang pergi bersama teman-temannya. Kini sampailah mereka di tujuan. Area perbelanjaan dan pusat oleh-oleh. Bukan di pusat kota, ini adalah tempat paling dekat dengan villa. Sebuah tempat yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi usaha kecil masyarakat dalam memasyarakatkan memasarkan produk mereka. Deretan toko modern berjajar dengan rapi, beserta informasi toko, apa saja yang dijual di dalamnya. Ramai sekali. Kota XX memang masuk jajaran top 5 kota. Wisata di negara ini popularitasnya bahkan sudah menjangkau mancanegara. Turis asing berseliweran, berjalan kaki dengan santai, keluar masuk toko sambil menenteng kantong belanjaan di tangan mereka. Atau banyak juga yang sedang berkumpul sambil menikmati kopi atau makanan citra rasa lokal di kedai kecil atau kafe-kafe yang juga tertata dengan apik dan bersih. Arhan, ayo kita belanja? Berteriak kecil sambil keluar dari area parkir. Aku mau beli oleh-oleh buat semua. Raksa, orang tuaku. Ya, Risa juga akan kebagian. Para pelayan di rumah juga orang tuaku. Dania terdengar menyebut beberapa nama. Jen, Sophie, ibu juga harus dapat. Lalu Tika dan anak-anak kesayanganku yang sedang bekerja keras di toko. Loh, siapa mereka?
Aran hanya bisa menduga-duga sambil mengikuti langkah kaki Dania di sampingnya. Kalimat anak-anak kesayangan menjadi titik poin rasa penasaran. Sebenarnya siapa sih Nona Dania ini? Oleh-oleh akan selalu jadi prioritas wisatawan, baik itu yang berasal dari mancanegara maupun wisatawan domestik. Membuat area perbelanjaan seperti ini sungguh peluang yang sangat bagus. Para pelancong bisa mendapatkan aneka barang lokal dalam satu tempat. Bahkan tempat seperti ini pun bisa menjadi salah satu destinasi wisatawan daerah setempat juga. Karena bukan hanya toko-toko, kuliner lengkap, ada pula arena bermain anak-anak yang bisa dimasuki dengan membayar tiket dengan harga yang cukup terjangkau. Dan ia bisa melihat anak-anak berlarian dengan gembira, sementara orang tua mereka berjalan santai sambil bergandengan tangan, mengawasi dari belakang manisnya mereka. Dan yang menarik tangan Aran, memecah keramaian pengunjung. Sekarang mereka berjalan beriringan, layaknya teman sepermainan yang sedang berlibur. Aran, kamu pilih juga ya apa yang mau kamu beli? Menepuk tangan Aran yang digandengnya. Jangan sungkan. Terima kasih Nona, tapi saya tidak apa-apa. Kania, panggil aku Kania. Dan ia memukul bahu Aran. Kita kan udah janji dengan mengaitkan jari tadi. Habislah aku kalau sampai Tuan Han tahu, gumam Aran. Dan ia memutuskan toko pertama yang ia masuki adalah toko aksesoris dan perhiasan. Batu warna-warni yang berkilau udah membuat kantong wisatawan bergetar ingin memborong semuanya. Dan Emelet melihat ke dalam etalase toko, kalung-kalung cantik dengan liontin batu-batu berwarna-warni. Dia mengeluarkan HP-nya dan melakukan voice call. Halo Mbak Nia. Teriakan dari layar HP berebut berada di paling depan. Para pegawai di ruko berkumpul dari semua lantai. Mbak Nia kangen, teriak mereka bersamaan. Aku juga kangen. Dan Nia tidak kalah memeki. Lihat, digerakkan kamera HP ke dalam etalase yang memajang aksesoris cantik-cantik itu. Kalian mau pilih yang mana? Boleh pilih satu-satu ya. Semua ribut bersautan. Akhirnya Dania memfoto semua aksesoris dan mengirimkan ke dalam grup toko. Semua memilih masing-masing. Cukup lama, bahkan ada yang berebutan sampai adu ketikan karena mereka memilih barang yang sama. Sementara itu Aran di belakang Dania hanya berdiri tidak bergerak, melihat apa yang dilakukan Dania. Mereka itu siapa sih? Kenapa Nona Dania ini benar-benar di luar jangkauan kepala aku karakternya? Dia ini benar-benar tidak seperti nona kaya yang pernah aku temui. Aku pikir istri Tuan Saga seharusnya bergaya elegan dan sok kaya kan. Sombong sedikit juga tidak apa-apa lah. Tuan Saga loh suaminya. Aran, kemarilah. Pilihlah yang kamu suka. Lamunan Aran langsung buyar. Saya juga, menunjuk dirinya tidak percaya. Iya. Dania udah memisahkan semua aksesori yang dipilih karyawannya. Dia membelikan satu set dengan warna senada dengan kalung hasil pilihan mereka masing-masing. Dia memang tidak menawarkan yang lain tadi. Biar jadi kejutan saat mereka membuka kotak hadiah mereka masing-masing nanti. Cincin, anting-anting, dan gelang dan warna senada adalah bonus, rasa sayang, dan terima kasihnya untuk semua karyawannya. Walaupun semua dibeli dengan uang Tuan Saga. Sementara Aran melihat-lihat isi etalase yang membuat mata wanita berbinar. Semua cantik-cantik begini, tapi sepertinya terlalu mencolok kalau aku yang memakainya. Dia sedang mengukur dirinya sendiri, karena memang dia jarang memakai perhiasan. Bagaimana ini? Kamu bisa memasangnya di HP kamu. Aku tahu kok, Aran terlalu suka sama perhiasan. Bisa aku lihat dari style dan gaya pakaian yang kamu pakai. Iya, tersenyum malu lalu memilih salah satu benda yang direkomendasikan Dania. Walaupun dengan ragu, dia menyerahkan hasil pilihannya ke tangan Dania untuk dihitung dengan yang lainnya. Nona, kenapa Anda baik sekali begini sih? Masih tidak percaya dengan situasi yang dilihatnya dengan mata kepala sendiri.